Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Ais Surtiawati. Saya sebagai guru kimia analisis di SMK PPN, sekaligus tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022-2023 di Universitas Negeri Makassar. Berikut ini formulir pendaftaran UKIN-nya, kemudian ini sebagai cetak SKBS-nya. Pada hari ini, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara daring di SMK Bina Putra Nusantara Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Praktek pembelajaran kali ini saya akan laksanakan pada kelas 12 Kimia Analisis dengan materi bahan tambahan pangan. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sudah pada makan belum? Sudah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih anak-anak semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya supaya hari ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita dimulai dengan doa. Ya, silakan yang mau memimpin doa. Arab? Oke, silakan. Silakan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Amin. Silakan duduk. Absen dulu ya. Apakah hari ini hadir semua? Oke, absen dulu berarti ya sama ibu ya. Oke. Aisyah hadir. Aji hadir. Aldi Hadir. Amanda hadir. Besta Hadir. Dimas. Dimas kemana? Izin. Izin. Ke siapa izinnya? Sudah minta apa namanya? Kasih informasi ke siapa? Di grup kelas ada? Ada betul. Ibu soalnya perlu lihat tuh. Ada? Ini apa izin? Oke. Selanjutnya Fikri Ardiansa. Belum ada kabar. Belum ada kabar. Mungkin kesiangan ya. Mungkin masih tetap perjalanan. Muhammad Fadila. Hadir. Muhammad Fikri. Hadir. Najwa Garisani hadir. Putri hadir. Najwa Humaira. Belum ada juga Najwa Humaira. Kemudian Putri hadir. Rika hadir. Rijal hadir. Radela hadir. Risma hadir. Santi hadir. Sarah hadir. Kita hadir. Wina hadir. Yasmin Dian hadir. Oke, baik anak-anak, berarti hari ini yang tidak hadir ada 3 orang ya. Yang 1 izin, yang 2 belum ada keterangan ya. Mudah-mudahan justru mungkin ada di perjalanan atau misalkan yang barangkali ada yang mungkin sakit belum ngasih kabar, mudah-mudahan dia sembuh ya. Amin. Oke ya. Baik anak-anak, untuk hari ini kita pembelajaran, sebelum pelajaran dimulai kita untuk nyanyi dulu ya biar tambah semangat. Oke, siap? Siap. Apa ya nyanyiannya? Tepuk semangat aja ya. Oke. Tepuk semangat.
bahan tambahan makanan. Nah, untuk bahan tambahan makanan di sini, Ibu akan kasih untuk tujuannya kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang pertama yaitu siswa bisa menerapkan analisis bahan tambahan makanan atau analisis bahan pangan, ya. Kemudian yang kedua, bisa melaksanakan analisis bahan tambahan makanan, yaitu untuk kalau misalnya melaksanakan analisis bahan tambahan makanan itu kalian nanti harus bisa sampai pengujiannya, ya, harus bisa sampai pengujiannya. Nah, untuk hari ini sebelum kita untuk melanjutkan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita harus punya tujuan dulu, betul tidak? Betul. Karena kita kalau tidak punya tujuan susah untuk melangkah, ya, susah untuk melangkah. Oke, betul tidak? Betul. Nah, yang pertama untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu melalui LKPD, bahan ajar, literatur, dan diskusi analisis bahan tambahan makanan, peserta didik berkelompok mampu menjelaskan jenis-jenis bahan tambahan makanan yang benar. Coba di sini ada yang pernah tahu nggak jenis-jenis bahan tambahan makanan? Ada yang pernah dengar nggak jenis-jenis bahan tambahan makanan? MSG. Nah, MSG terkenal sekali ya, MSG. Atau singkatan dari apa itu MSG? Sodium glutamat. Ya. Atau misalnya kita bisa kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu yang terkenal itu apa namanya? Mecin. Selain mecin apa lagi? Penyedap. Ya, penyedap itu kan banyak ya. Ada mecin, ada atom, ada sako, ada sasa. Nah, itu semuanya termasuk ke dalam MSG, yaitu penyedap, ya, termasuk ke dalam penyedap, yaitu kalau jenis-jenisnya itu. Nah, kemudian selanjutnya selain penyedap apa lagi? Selain apa yang tadi? Pewarna, betul, ada pewarna, ya, ada pewarna. Kemudian yang ketiga, ada pemanis. Itu yang terkenal sekali ya untuk bahan tambahan makanan atau bahan tambahan pangan. Padahal kalau misalnya dalam bahan tambahan makanan itu banyak sekali ya jenisnya. Cuman yang terkenal di dalam kehidupan sehari-hari itu, yang terkenal itu ada 3 ya. Ada penyedap, pewarna, sama pemanis, atau ada juga apa lagi? Pengawet, ya, pengawet, ya, oke. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu melalui diskusi kelompok peserta didik mampu berkolaborasi membedakan bahan tambahan makanan yang diizinkan oleh BPOM atau bisa melebihi dosis nanti akan mengakibatkan penyakit, ya. Jadi harus digunakan sesuai dengan dosis masing-masing, ya, seperti itu. Contohnya misalkan tadi itu ada ada pemanisnya. Pemanis itu kan ada pemanis buatan, kemudian ada pemanis sintesis, ya, sintesis. Jadi kalau misalnya karena di sini sekarang itu kan sudah marak ya di di jajanan-jajanan itu ya. Karena yang sintesis sama yang alami itu kan lebih murah sintesis ya, jadi sering banyak digunakan gitu. Contohnya misalkan dalam jajanan di sekolah tuh ya, ada dalam jajanan sekolah itu ada contohnya kayak pewarna apa dalam makanan apa? Dalam minuman contohnya apa? Yang mengandung apa? Ale-ale, apalagi? Itu ada gula berapa persen, pemanis buatan, contohnya misalkan ada aspartam. Semua pernah baca itu? Ya, itu berarti mengandung pemanis, ya, pemanis buatan. Coba ibu tanya, kalian misalkan kalau pemanis buatan sama pemanis alami beda nggak rasa di lidahnya? Berbeda. Beda. Rasanya apa? Kalau sintetis itu agak pahit-pahit gitu, terus kena rasa manisnya. Kalau misalkan manis yang alami itu soft, lebih lembut gitu.
lebih lembut ya. Tapi tidak apa namanya, kalau dalam warna mah kalau yang sintesis menjreng gitu ya. Kalau ini juga kalau dalam makanan si lidah tuh kayak kurang menerima gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam sintesis itu boleh digunakan asalkan sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh pemerintah ya, oleh pemerintah. Oke ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah melalui diskusi dan kerja kelompok peserta didik mampu merancang praktikum analisis bahan tambahan natrium benzoat atau rodamin pada saus, formalin dan borak pada tahu dan bakso dengan tepat ya. Nah, itu kalau misalnya borak dan tahu itu kalau tahu dan bakso itu termasuk ke bahan tambahan pangan apa? Pengawet ya, pengawet. Contohnya itu biasanya kalau pengawet itu biasanya di bakso ya. Bakso. Di sini ada yang suka bakso? Suka sekali ya baksonya. Kemudian kalau mie suka nggak? Suka. Nanti kalian akan tahu bagaimana cara membedakan makanan yang mengandung bahan tambahan pangan atau yang tidak mengandung bahan tambahan pangan. Nah, di sini borak itu biasa dilihat dari kalau bakso sebenarnya kalau bakso itu tujuan bakso ditambahkan borak itu untuk pengenyal ya, pengenyal. Jadi kalau bakso disimpan pada suhu 25 derajat biasanya itu tidak tidak tahan gitu ya selama 3 hari atau 2 hari kalau tidak mengandung borak. Kalau mengandung borak bisa tahan sampai 3 bulan atau beberapa hari ya, karena itu menggunakan menggunakan borak ya, menggunakan borak. Selain di bakso, borak apa lagi? Di cireng, otas, tasreng. Mie yang dimakan digolasan. Ya, bisa dibungkus juga bisa ya. Nah, jadi kalau formalin apa ya? Kalau misalnya untuk BTP itu kalau misalnya formalin dimasukin ke mana? Ke makanan juga apa namanya formalin? Bisa kan kemarin tuh waktu pas tahun berapa ya yang di sini di kantin dapat yang mengandung formalin dianalisis sama anak-anak kakak kelas kalian? Makanan apa di sini? Usus ya? Usus ya, itu usus. Nah, gitu ya. Nah, jadi bahan tambahan makanan ini yaitu senyawa yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan ya. Kemudian bahan tambahan pangan ini dapat membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Kemudian di bidang pangan juga memerlukan sesuatu yang lebih baik untuk masa yang akan datang, yaitu pangan aman untuk dikonsumsi, lebih bermutu dan bergizi, kemudian lebih mampu bersaing di pasar global. Kemudian komponen khas makanan itu mempunyai nilai gizi yang ditambahkan ke dalam makanan, yaitu untuk tujuan teknologi pada pembuatan, proses pengolahannya, pengemasannya atau penyimpanan, pelakuan pengepakan dan merupakan intelijen utama. Oke, ya. Nah, sekarang sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang di apresiasi ini Ibu akan mereview pertemuan sebelumnya. Coba pertemuan sebelumnya. Dilihat apa yang kalian pikirkan di bawah itu. Nah, sini. Ini apa? Coba sendiri. Siapa? Ya? Buah-buahan dan sayuran Yang mengandung vitamin C. Di sini kan ada buah-buahan, ada sayuran yang mengandung vitamin C. Di sini buah-buahannya salah satunya apa ini? Pepaya. Pepaya. Kalau pepaya fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Melancarkan pencernaan. Ya. Nah, sebelum
Kemudian nanti PAT kan sebentar lagi PAT ya. Nanti pembelajarannya di apa namanya di review lagi. Nanti untuk ujiannya ada materinya vitamin dan BTP ya, vitamin dan BTP. Oke ya. Nah, sebelum apa namanya untuk sebelum dilanjutkan dengan materi selanjutnya, nah untuk ibu akan mengemukakan dulu bagaimana rencana penilaian dalam pembelajaran ini. Nah, yang pertama penilaiannya itu ada nilai pengetahuan, kemudian ada nilai keterampilan, dan nilai sikap. Nah, untuk nilai pengetahuan di sini ada tes tulis dalam bentuk pilihan ganda yang nanti kalian ujiannya dibuka di website atau di e-learning ya, di e-learning seperti biasa. Kemudian untuk keterampilan, nanti untuk penilaian keterampilan di sini ada lembar teks tertulis atau worksheet atau nanti ada di LKPD ya, di LKPD. Kemudian selanjutnya ada nilai sikap ya. Nilai sikap itu ada disiplin, jujur, tanggung jawab dan santun. Nah, di sini walaupun nilai sikap di sini disimpannya di akhir ya, tapi ibu harapkan semuanya untuk sikap ini harus sangat diperhatikan gitu ya, karena di nilai sikap itu tidak ada remedial. Kalau nilai pengetahuan ada nilai pengetahuan, nilai keterampilan ada ada remedial, tetapi kalau di sikap itu tidak ada remedial. Berarti remedialnya harus perilaku atau attitude kaliannya harus baik. Oke, ya seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, berarti lanjut ya. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, nah silahkan kita pretest dulu di e-learning. Kalian silahkan dibuka HP-nya. Sudah punya kuota semuanya? Alhamdulillah. Yang tidak punya kuota berarti di sini menggunakan WiFi ya. Alhamdulillah di sini ada WiFi. Oke, silahkan. Waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit ya. Sudah terbuka semua? Nah, sebelum materi selanjutnya, yaitu kita akan melakukan pada di sini itu ada kita dalam pembelajaran itu ada 5 fase ya yang kita lakukan. Nanti ada yang fase pertama, kedua sampai kelima. Nah, sebelum menginjak ke fase yang pertama, ibu akan kasih tahu dulu kita dalam pembelajaran biasanya dalam praktikum juga kita suka yang digunakan dengan namanya K3. Tahu K3? K3? Ada yang tahu K3? Kesehatan, keselamatan, ya kesehatan, keselamatan kerja. Terutamanya kalau di dalam di lab kimia itu biasanya kalau K3 itu kita yang sering digunakan adalah apa? APD ya, alat pelindung diri. Oke, baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke fase yang pertama, yaitu ada orientasi pada masalah ya. Coba apa yang kalian pikirkan di sini? Di sini gambar apa? Di sini gambar apa? Iya, cepat saji ini apa? Ini di sini yang mengandung makanan apa di sini? Manis. Apa lagi? Pewarna. Selain di sini yang kalian pikirkan, manis dan pewarna. Nah, oke, sekarang kalian lihat video kalian harus merumuskan masalah setelah melihat video ini. Tapi sebelum melihat video, kalian sekarang bagi per kelompok dulu. Silakan Rap, diinstruksikan dulu. Ya. Berarti sudah berkelompok semuanya? Sudah. Kelompok sudah. Ya. Baik ya, masuk ke fase yang pertama. Yang pertama yaitu kalian bagaimana cara merumuskan masalah yang ibu kasihkan di sini di videonya ditayangkan ya. Oke, selamat menyaksikan videonya. Berikutnya gue tipe yang suka makan bakso. Ini harus makin hati-hati saat hendak menyantapnya. Ya, cek dulu. Siapa tahu mengandung boras. Karena kita itu bukan fakta. Masih ada penjual bakso boras. Berikut liputannya dalam laporan khas Lapas yang Indonesia. Baik, silakan dikasih waktu 15 menit ya untuk mendiskusikan hasil dari tayangan video tadi ya.
ini jenisnya apa? Di sini kan ada ya. Kemudian fungsinya pemanis itu untuk apa? Terus contohnya apa? Misalkan pemanis, contohnya toxicomat, sakarin, sorbitol, kayak gitu. Terus nanti ke warna berapa? Kelompok 5. Ini kelompok berapa? 5. 4. Oh, nanti isinya kan beda-beda ya itunya. Nah, di sini ada kelompok 5 kan. Mana kelompok 5 itu tugas ini kan? Ya, ini kelompok 5 ini tugasnya. Nah, di sini ada instruksinya. Gimana ke semuanya? Dalam makanan itu biasanya borak tuh biasanya untuk dalam makanan borak makanya dibuka di bahan ajarnya buka di bahan ajar. Silakan yang selanjutnya itu pas keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya diskusi antar kelompok kalian. Kemudian nanti per kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang yang pertama perumusan masalah dari video yang telah ditampilkan tentang bakso borak. Segini yang habis kita diskusikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang pemanis, pewarna, Ada yang mau bertanya, menyimak atau ada yang tanyakan untuk kelompok 1? Siapa? Oke, pasti. Silakan. Berdiri dulu. Sebutkan dari kelompok mana? Nama. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Dalam BTM pengawet contoh apa yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari? Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil Diskusi kami. permasalahan pada produk bakso. Jenis dan nama bahan tambahan pangan yang terdapat dalam bakso adalah pengawet dan penyedap. Kita harus bisa membedakan bakso yang mengandung pengawet serta yang tidak mengandung pengawet. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai video bakso dan juga jenis-jenis BTP. Jadi teman-teman semua yang tadi sudah dijelaskan tentang bakso dan sekarang kita ke jenis-jenis BTP. Di mana di kelompok 4 ini jenis-jenis BTP-nya ada bahan pengkarbonasi, di sini ada bahan pengkarbonasi, terus ada juga bahan untuk gas untuk kemasan, lalu ada propelan, lalu ada humektamin dan juga ada pelapis. Di mana di bahan perkarbonasi ini berfungsi dengan jenis bahan perkarbonat atau bahan karbon, di mana fungsinya itu yang pertama untuk meningkatkan kekerasan, kekuatan, ketahanan, konduktivitas dan absorpsi. Serta untuk contohnya yaitu karbon aktif, karbon nano. Nah, untuk gas kemasan di sini untuk gas kemasan ada jenisnya. Sebenarnya untuk gas kemasan itu ada banyak jenisnya, cuma kami membawa satu saja. Yang pertama ada nitrogen yang berfungsi sebagai mengganti udara di dalam kemasan, yang dimana dalam contohnya itu digunakan dalam kemasan-kemasan kacang keripik seperti cici-cici yang seperti itu.
Dan untuk yang ketiga ada gas propelan, di mana jenisnya itu adalah gas. Dan untuk fungsi yaitu mendorong atau untuk berfungsi menekan gitu. Jadi yang kalau di dalam gunakan bukan makanan mah itu ada apa sih, aerosol yang kayak gitu. Nah, kalau di makanan itu digunakan dalam whipped cream atau krim kocok yang ada di, kalau kita jajan frappe cappuccino yang kayak gitu, yang ada frappe-frappenya, itu suka digunakan whipped cream atau krim kocok, ataupun di dalam cake itu suka digunakan juga. Lalu yang keempat ada umectamin. Untuk jenisnya kami tidak menemukan. Dan untuk fungsi yaitu mempertahankan kelembapan, yang dimana contohnya yaitu gliserin, terus ada sorbitol dan monitol. Dan yang terakhir ada pelapis, dimana jenisnya yaitu adalah pelapis dan fungsinya untuk melapisi makanan seperti dalam wax kayak gitu. Apakah makanan diberikan lilin? Oh, tentu saja iya. Seperti apa? Seperti dalam apel, di luarnya sering dilapisi lilin, terus pisang-pisangan yang diimpor dari luar seperti itu. Sekian dari kami, mohon maaf apabila masih banyak kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tobrut atau bisa dipanggil kelompok 5. Tobrut. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi yang telah kami diskusikan. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya anak-anak semuanya, apresiasi banget ini untuk presentasinya ya. Ibu akan memberikan penguatan materi untuk BTP ya, untuk mikroba ya, penjualan mikroba. Kemudian yang ketiga memberikan warna yang aroma dan yang lebih menarik ya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kualitas pangan, dan untuk intinya dari tujuan ini yaitu untuk menghemat biaya ya, dan tujuan dari BTP di sini. Nah, di sini tadi kan kalian tadi menganalisis borak ya. Nah, yang dalam borak itu terdapat apa aja sih yang dikenal dengan borak itu? Borak itu dikenal sebagai sodium borat atau sodium tetraborat ya. Biasa kalau misalnya di dalam di ilmu kimia itu namanya adalah natrium tetraborat. Biasanya digunakan di pelajaran apa itu kalau natrium tetraborat? Analisis titrimetri. Biasanya digunakan untuk larutan baku apa itu? Larutan baku apa? Primer dalam metode analisis asidimetri. Biasa digunakan menggunakan natrium tetraborat atau borat ya. Nah, tetraborat. Rumus molekulnya apa natrium tetraborat? Na2 B4O7. Oke. Warnanya biasanya tetraborat itu warnanya apa? Putih ya, warnanya putih. Kemudian sedikit larut dalam air. Kemudian sedikit dalam air. Biasanya itu kalau borak itu kan sedikit dalam, ketika kita mau melarutkan itu susah ya, susah lama gitu ya. Makanya kalau untuk mudah dilarutkannya dengan menggunakan etanol ya. Kalau misalnya dalam air itu susah untuk larutnya. Kemudian deteksi akurat diuji di laboratorium untuk borat ini ya. Nah, di sini contohnya nih. Ada bakso di borak. Lebih kenyal, bila digigit akan kembali ke bentuk, kemudian awet beberapa hari, warnanya lebih putih, kemudian baksonya yang aman berwarna abu-abu segar merata, semua bagian baik di pinggir maupun di tengah. Kemudian bau terasa tidak alami, ada bau lain yang muncul ketika kalau si bakso itu mengandung borak ya. Nah, di sini ada tahu ya, tahu bentuknya sangat bagus, kemudian kenyal kalau mengandung pengawet ya, kalau mengandung pengawet. Oke, ya. Kemudian selanjutnya formalin itu bisa digunakan untuk ikan. Tadi sesuai dengan yang tujuan dari pembelajaran, kalian harus bisa untuk merancang praktikum untuk
analisis borak dan formalin. Oke, ya. Nah, itu untuk penguatan materi pada bahan tambahan makanan. Oke, selanjutnya berarti mari kita sama-sama untuk menyimpulkan materi hari ini. Oke, kelompok 1 mana kelompok 1? Ini. Oke, kelompok 1. Coba jenis bahan tambahan, jenis tambahan makanan apa aja? Pemanis, pewarna, pengawet, dan perisa. Iya, pemanis, pewarna, pengawet, dan perisa. Kemudian kita simpulkan untuk kelompok 2. Contoh BTP yang diizinkan oleh BPOM. MSG, ya, terus Sakarin, iya, terus BTP diklamat, terus udah? Oke. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, kelompok 3. Contoh BTP yang tidak diizinkan oleh pemerintah apa? Asam borat, asam salisilat, dietil pirokarbonat, dusin, kalium klorat, klorabenvinikol, minyak nabati yang dibrominasi, nitrofurazon, formalin, kalium bromat. Oke, itu kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Coba ciri-ciri makanan yang mengandung borak apa? Kita simpulkan ciri-ciri makanan yang mengandung borak. Kelompok 4 mana? Ini Oke, lanjut. teksturnya itu lebih kenyal, tahan terus lama. warna sangat mencolok dan tentunya tahan lama. Oke, tentunya tahan lama. Kemudian kelompok 5, mana kelompok 5? Kita simpulkan kelompok 5, ciri-ciri makanan yang mengandung formalin apa? Punya ciri yang kenyal dan padat serta lebih sulit untuk dihancurkan. Terus baunya yang tidak wajar, warna yang tidak alami, dan tekstur yang aneh. Oke, teksturnya aneh. Baik, anak-anak semuanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apa yang kamu suka dalam pelajaran ini? Mengidentifikasi makanan. Salah satunya apa? Itu untuk jenis makanan. Oke, baik anak-anak semuanya. Nah, sebelum diakhiri untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan untuk mengevaluasi post-test pada pembelajaran PTP. Silakan dibuka e-learning-nya lagi. Di e-learning-nya lagi ada di sana itu judulnya post-test bahan tambahan pangan. Silakan ya.
meja paling depan semuanya. Ya, praktek aja. Sudah ya. Oke, ini hasilnya Ibu langsung dicek ya, dimasukkan ke Excel. Masya Allah, luar biasa ya untuk postesnya. Alhamdulillah di sini sudah mencapai, hampir semua sudah mencapai KKM ya. Bahkan ada beberapa orang yang nilainya 100 ya. Terima kasih banyak anak-anak semuanya yang sudah lulus di sini untuk materi pembelajaran bahan tambahan pangan ya. Nanti untuk selanjutnya yang nilainya ada yang masih di bawah KKM ini ada ya, nanti kalau misalnya masih ada yang di bawah KKM 1 orang nanti remedial ya, nanti untuk remedialnya nanti dikasih tahu untuk pertemuan selanjutnya. Oke ya, baik-baik anak-anak semuanya, untuk pelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya. Ibu apresiasi banget untuk hari ini ya. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Untuk sebelum di akhir pertemuan kali ini, seperti biasa kita tutup dengan bacaan Allah.